Seorang anak perempuan berusia 15 tahun menjadi korban pemerkosaan bergilir oleh 6 orang di Brebes pada akhir Desember 2022. Korban dicekoki minuman keras sehingga mabuk, lalu diperkosa oleh 6 pemuda. Kasus ini menjadi perbincangan setelah terjadi mediasi untuk penyelesaian di luar jalur hukum. Disinyalir ada pemerasan di balik mediasi damai yang terjadi antara keluarga korban dan pelaku. Polisi Brebes menyampaikan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, mediasi dilakukan oleh perangkat desa dan sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM pada keluarga korban. Proses mediasi berlangsung di rumah kepala desa di wilayah Kecamatan Tanjung, Brebes, tanpa melibatkan pihak kepolisian. Mediasi berlangsung antara LSM, pelaku, dan keluarga korban dengan kehadiran tokoh masyarakat dan perangkat desa. Mediasi tersebut menghasilkan dokumen surat kesepakatan antara keluarga korban dan pihak pelaku. Isi surat kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa pihak korban tidak akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Keluarga korban diduga mendapatkan ancaman dan tekanan sehingga tidak berani melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Pada akhirnya, polisi menangkap dan memeriksa 6 orang terduga pelaku pemerkosaan sejak 17 Januari 2023. 5 dari pelaku pemerkosaan ini berusia di bawah umur dan 1 pemerkosa berusia dewasa. Polisi juga meminta keterangan dari 4 saksi terpisah mengenai kasus ini. Kasus ini menjadi semakin rumit dengan adanya permintaan uang damai dari LSM yang memediasi keluarga pelaku dengan keluarga korban. LSM tersebut diduga memeras keluarga para pelaku dengan dalih uang kompensasi damai sehingga tidak dilaporkan pada polisi. Dari pengakuan keluarga pelaku, awalnya uang kompensasi damai tersebut dipatok di 200 juta rupiah. Namun, keluarga para pelaku hanya dapat mengumpulkan 62 juta rupiah sebelum jatuh tempo. Dari 62 juta rupiah yang terkumpul oleh keluarga pelaku pemerkosaan, hanya 30 juta rupiah yang diserahkan kepada pihak korban. Selisih sebesar 32 juta rupiah diduga dikantongi oleh LSM. Berdasarkan laporan keluarga pelaku tersebut, polisi pun menangkap 7 orang oknum LSM terkait uang damai. Polisi juga ikut memeriksa 4 saksi yang terkait dengan kasus ini. Terlibatnya sebuah LSM dalam proses pemaksaan pendamaian di luar jalur hukum ini menimbulkan reaksi keras di masyarakat. Mari kita lihat dan telaah arti dari restoratif justice dan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan pemerkosaan anak di bawah umur. Restoratif justice pada dasarnya menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula melalui penyelesaian perkara tindak pidana secara adil. Konsep pemulihan kembali yang ditetapkan menurut undang-undang tidak mengesampingkan berjalannya proses hukum. Kepentingan korban dan kepentingan hukum harus tetap diutamakan, terutama apabila korbannya masih berusia anak. Pemerkosaan terhadap anak bukanlah delik, sehingga pelaku akan diproses berlanjut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini tertuang dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS yang disahkan di tahun 2022. Persetubuhan terhadap anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak dapat diselesaikan atau didamaikan di luar proses keadilan, kecuali jika pelakunya masih berstatus anak. Hal ini sudah ditegaskan dalam pasal 23 UU TPKS tahun 2022. Pada kasus pemerkosaan ini, 5 pelaku terdiri dari anak di bawah umur, sedangkan seorang pelakunya sudah berusia dewasa. Terlebih lagi intervensi LSM tanpa kehadiran polisi menyebabkan masalah hukum lebih dalam. Pasal 76D dari UU TPKS mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penggunaan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk bersetubuh diancam dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimum 15 tahun dengan denda maksimal 5 miliar rupiah. Juga, pasal 6 dari UU TPKS mengkriminalisasikan orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau karakter untuk menggerakkan orang untuk membiarkan adanya pencabulan, dan ini dapat dipidana dengan ancaman maksimum 12 tahun penjara atau denda maksimum 300 juta rupiah. Restoratif justice hanya bisa diterapkan pada tindak pidana yang hanya diancam denda atau pidana penjara kurang dari 5 tahun, seperti yang tertuang dalam pasal 5 Peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sehingga dalam kasus pemerkosaan di Brebes ini, para pelaku tidak memiliki basis hukum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pemerkosaan terhadap anak dan pemaksaan pendamaian untuk korban perkosaan di Brebes adalah perbuatan yang melanggar hukum. Memaksakan pendamaian pada korban dalam kasus ini adalah perbuatan ilegal. Saat ini korban mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial dari Kementerian Sosial. Partai Solidaritas Indonesia berharap korban dan keluarga korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan yang mencukupi, baik dari sisi hukum, medis, maupun psikis. Ada potensi para pelaku dan LSM tersebut dijerat dengan pasal berlapis
atas dugaan tindak pidana. Perkosaan anak bukanlah delik aduan dan harus ada efek jera atas tindakan biadab para pelaku. PSI menuntut pihak kepolisian, jaksa, dan hakim untuk menerapkan undang-undang yang berlaku dengan adil, sehingga ada efek jera atas perkosaan terhadap anak di bawah umur, dan juga atas usaha menihilkan proses hukum bagi pelaku dari perkosaan tersebut. Salam solidaritas.